Pernahkah kau merenung sejenak betapa anehnya hati manusia? Kita rela berjuang sekuat tenaga mengumpulkan dan menjaga harta yang suatu saat pasti akan kita tinggalkan. Namun seringkali begitu berat rasanya melepaskan sedikit saja demi jalan yang menyelamatkan jiwa kita selamanya. Kita takut miskin jika memberi, padahal sesungguhnya kekikiranlah yang menjerumuskan ke dalam kemiskinan hakiki. Kita merasa aman memeluk benda yang bisa hilang dalam sekejap, namun lupa bahwa hanya apa yang kita lepaskan karena Allah lah yang akan benar-benar tersimpan aman untuk kita. Tahukah kau rahasia agung yang sering tersembunyi? Bahwa ada pemberian yang justru membuat kita semakin kaya, ada pelepasan yang justru menjadikan kita semakin mulia, dan ada satu perbuatan kecil yang mampu menahan malapetaka serta melipat gandakan nikmat berkali-kali lipat. Mengapa hati begitu sulit melepas apa yang sesungguhnya bukan miliknya? Dan apa sebenarnya yang sedang Allah uji dari diri kita saat Dia meminta kita berbagi dengan sesama makhluknya? Mari kita telusuri bersama jalan hati yang menyejukkan ini, sebuah kebenaran yang akan mengubah cara pandangmu tentang harta, tentang memberi, dan tentang betapa luasnya kasih sayang Allah bagi hambanya yang gemar berbagi. Saudaraku, mari kita renungkan bersama 3 jenis sedekah yang menurut pandangan Al-Quran, hadis Nabi, serta para ulama dan ahli makrifat mendapatkan balasan yang sangat cepat dan langsung dari sisi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bukan berarti sedekah yang lain tidak bernilai, melainkan ketiga jenis ini memiliki keistimewaan khusus karena menguji keikhlasan hati pada tempat yang paling dalam, sehingga Allah pun membalasnya dengan cara yang nyata, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah sedekah saat engkau masih sehat, masih memiliki kebutuhan yang banyak, dan bahkan engkau pun merasa takut akan kekurangan, namun tetap engkau berikan sebagian apa yang kau miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling besar pahalanya, dan beliau menjawab bahwa itu adalah sedekah yang kau keluarkan saat engkau masih sehat, masih merasa cinta pada harta, masih takut menjadi miskin, dan masih menginginkan kelapangan hidup. Para ulama menjelaskan bahwa sedekah ini adalah bukti kemenangan hatimu atas sifat kikir dan cinta dunia. Saat engkau memberi padahal engkau sendiri sangat membutuhkannya, saat itulah engkau membuktikan bahwa cintamu kepada Allah lebih besar daripada cintamu pada apa yang ada di tanganmu. Maka Allah pun berjanji dengan jaminan yang tegas bahwa Dia akan menggantinya dengan ganti yang lebih baik, dan Dia tidak akan membiarkan hartamu berkurang, melainkan justru akan memperbanyaknya dari jalan yang tak pernah kau sangka-sangka. Malaikat pun setiap pagi mendoakan agar Allah memberikan pengganti yang berlimpah bagi orang yang berinfak dengan ikhlas. Yang kedua adalah sedekah yang kau berikan dengan harta atau benda yang paling kau cintai dan paling kau butuhkan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Ketika engkau rela melepaskan sesuatu yang menjadi kesayanganmu, sesuatu yang menjadi sandaran harapanmu, itu artinya engkau telah menyerahkan hatimu sepenuhnya kepada pemilik segala nikmat. Engkau berkata dengan perbuatanmu bahwa apa yang ada di sisi Allah jauh lebih abadi dan lebih berharga daripada apa yang sedang kau genggam. Maka balasan Allah pun datang segera melapangkan dadamu, menghapus rasa gelisah akan kehilangan, dan menggantinya dengan keyakinan yang kokoh bahwa Dialah yang menjaga segala sesuatu. Tidak ada kehilangan bagi orang yang memberi karena Allah, karena setiap kali engkau melepaskan sesuatu karenanya, Dia akan membukakan pintu nikmat yang jauh lebih murni dan lebih menenteramkan. Yang ketiga adalah sedekah yang kau berikan dengan penuh kerahasiaan,
yang tidak diketahui orang lain selain Allah dan dirimu sendiri. Allah memuji orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah tanpa mengiringinya dengan pamer atau menyakiti hati penerima. Para ahli makrifat mengajarkan bahwa sedekah sembunyi-sembunyi ini adalah sedekah yang paling murni, karena bersih dari niat ingin dipuji, bersih dari harap balas budi manusia, dan murni semata-mata mengharap wajah Allah. Ketika tangan kananmu memberi hingga tangan kirimu pun tidak tahu apa yang kau lakukan, saat itulah engkau sedang berbicara berdua dengan Allah dalam kesunyian yang paling indah. Dan Allah pun membalasnya dengan cara yang seringkali tak disangka-sangka. Dia menjauhkan bala dari dirimu, melapangkan segala urusan yang sempit, dan menjadikan hatimu tempat yang teduh dan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api, dan sedekah yang ikhlas akan menjadi perisai yang melindungimu dari segala keburukan. Saudaraku, ketiga jenis sedekah ini memiliki rahasia yang sama. Allah melihat bukan seberapa banyak yang kau berikan, melainkan seberapa besar keikhlasan yang kau tawarkan bersama pemberian itu. Saat engkau memberi saat susah, memberi apa yang kau cintai, dan memberi tanpa ingin diketahui orang lain, sesungguhnya engkau sedang mengundang datangnya pertolongan Allah, membuka pintu rezeki yang terkunci, dan menumbuhkan kasih sayangnya yang akan melingkupi hidupmu. Dan ketahuilah dengan sepenuh hati, janji Allah itu pasti benar, bahwa barang siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah dengan cara bersedekah, maka dia akan melipat gandakan balasannya berkali-kali lipat. Dan balasan itu datang segera, baik berupa ketenangan hati, kemudahan urusan, maupun kebahagiaan yang abadi di sisinya kelak. Mari kita renungkan bersama rahasia agung mengapa ketiga jenis sedekah itu mendapatkan balasan yang sangat cepat dan nyata dari sisi Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bukan karena Allah terburu-buru, melainkan karena ketiga cara memberi itu menyentuh inti hati yang paling dalam, sehingga ia langsung bertemu dengan kasih sayang dan janjinya yang tak tertunda. Yang pertama, sedekah saat engkau masih sehat, masih membutuhkan, dan masih takut akan kekurangan adalah bukti kemenangan hatimu atas sifat kikir dan cinta dunia yang paling kuat. Saat engkau berani memberi padahal hatimu masih terikat pada kebutuhan hari esok, engkau sedang bersaksi dengan perbuatan bahwa keyakinanmu kepada Allah lebih besar daripada kekhawatiranmu pada keadaan. Para ulama menjelaskan bahwa amal yang menaklukkan hawa nafsu yang paling berat nilainya paling tinggi di sisinya, sehingga Allah pun segera membalasnya dengan melenyapkan rasa takut itu, membukakan pintu rezeki dari jalan yang tak disangka, dan meneguhkan kembali hati bahwa Dialah yang tidak akan pernah membiarkan hambanya kekurangan. Yang kedua, sedekah dari apa yang paling kau cintai dan paling kau butuhkan adalah bukti bahwa engkau meletakkan Allah di atas segala kesayangan dunia. Ketika engkau rela melepaskan apa yang menjadi sandaran harapanmu, engkau sedang berkata kepada Allah bahwa apa yang ada di sisinya jauh lebih kekal dan lebih berharga daripada apa yang kau genggam saat ini. Maka Allah pun segera mengganti kehilangan itu dengan kedamaian yang tak bisa diambil orang lain, dengan keberkahan yang menyelimuti sisa harta yang kau miliki, dan dengan jaminan bahwa Dia akan menjagamu jauh lebih baik daripada cara engkau menjaga kesayanganmu sendiri. Karena janjinya pasti benar, bahwa barang siapa melepaskan sesuatu karenanya, Dia akan menggantinya dengan yang lebih baik. Yang ketiga, sedekah yang tersembunyi, yang tak diketahui siapapun selain Allah dan dirimu, adalah sedekah yang paling murni, bersih dari niat ingin dipuji, bersih dari harap balas budi manusia, dan murni semata-mata mengharap wajahnya. Saat engkau memberi dalam kesunyian, engkau sedang berbicara berdua dengannya dalam rahasia yang paling indah, tanpa ada kepentingan lain yang menyertai.
maka Allah pun segera melindungimu dengan perisai yang tak terlihat, menjauhkan bala dan kesulitan, melapangkan segala urusan yang sempit, dan memberikan ketenangan hati yang tak bisa dimiliki oleh mereka yang beramal hanya untuk dilihat manusia. Sebab itulah ketiga sedekah itu dibalas dengan sangat cepat. Karena pada saat engkau melakukannya, engkau telah benar-benar menyerahkan hatimu kepadanya, bukan sekadar menyerahkan harta semata. Allah melihat bukan seberapa banyak yang kau berikan, melainkan seberapa besar pengorbanan rasa dan keikhlasan yang kau sertakan di dalamnya. Dan ketika hati hamba telah tulus kembali kepadanya, maka kasih sayangnya pun segera menyambutnya, pertolongannya pun segera datang, dan janjinya pun segera terwujud tanpa penundaan. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya, terlebih lagi kebaikan yang lahir dari hati yang telah memilih Dia sebagai satu-satunya sandaran sejati. Betapa mulianya kedudukan dan betapa besarnya keistimewaan yang disiapkan Allah bagi hamba-hambanya yang rajin dan gemar bersedekah, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta pandangan para ulama dan ahli makrifat yang mendalam. Pertama, pahala mereka dilipat gandakan oleh Allah dengan cara yang tak terkira. Allah berfirman bahwa perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalannya bagaikan sebutir benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Bahkan Allah melipat gandakan lagi bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya setiap pemberian sekecil apapun yang dilakukan dengan ikhlas akan berbuah balasan setidaknya 700 kali lipat, bahkan bisa jauh lebih banyak lagi menurut kelapangan kasih sayangnya. Dan setiap pagi, 2 malaikat senantiasa mendoakan, semoga Allah memberikan ganti yang berlimpah bagi orang yang berinfak, dan semoga kehancuran bagi orang yang menahan hartanya. Kedua, sedekah menjadi pembersih yang sempurna bagi dosa dan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Ia menghapus noda-noda kesalahan yang melekat pada hati, membersihkan sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan, serta menjadikan hati kembali suci dan layak menerima cahaya rahmat-Nya. Selain itu, sedekah juga menjadi bukti nyata kebenaran iman seseorang, karena ia membuktikan bahwa keyakinannya kepada Allah lebih kuat daripada keterikatannya pada harta yang dimilikinya. Ketiga, mereka senantiasa dijauhkan dari bala, musibah, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Para ulama menjelaskan bahwa sedekah berfungsi sebagai perisai tak kasat mata yang melindungi jiwa dan raga, menahan datangnya kesulitan, dan meringankan beratnya ujian yang harus dilalui. Allah berjanji tidak akan mengurangi harta yang dikeluarkan semata-mata mengharap wajah-Nya, melainkan justru akan memperbanyaknya dari jalan yang tak pernah terbayangkan akal, serta menjamin penggantian yang lebih baik dan lebih berkah baik di dunia maupun di akhirat. Keempat, hati mereka dianugerahi ketenangan dan kelapangan yang tak dimiliki orang lain. Karena terbiasa melepas sesuatu demi Allah, hati mereka pun perlahan terbebas dari rasa takut kehilangan, rasa cemas akan masa depan, dan kekhawatiran berlebihan pada keadaan. Mereka sadar bahwa apa yang mereka berikan justru sedang disimpan dengan aman di sisi pemilik segala nikmat, yang tidak akan pernah hilang atau berkurang sedikit pun. Maka damailah hati mereka, karena sandaran mereka bukan lagi pada apa yang ada di tangan, melainkan pada Zat yang menguasai segala sesuatu. Kelima, sedekah yang dilakukan dengan ikhlas dan terus-menerus menjadi amal yang tak terputus pahalanya, bahkan setelah seseorang kembali kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika manusia meninggal dunia,
terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah jariah yang manfaatnya terus dirasakan orang lain. Selama pemberian itu masih memberi kebaikan bagi makhluknya, maka pahala akan terus mengalir deras ke dalam catatan amal sang pemberi, menjadi bekal yang paling indah saat ia menghadap Allah kelak. Dan yang paling mulia, orang yang rajin bersedekah sedang menempuh jalan untuk meraih keridaan Allah yang tinggi. Mereka yang memberi karena Allah, meski sedang dalam keadaan sempit, meski memberi apa yang paling dicintainya, dan meski melakukannya dengan sembunyi, sesungguhnya sedang menanam kasih sayang yang abadi di hati Sang Pencipta. Allah akan mencintai mereka, melindungi mereka, dan mengangkat derajat mereka di sisinya, serta menjadikan segala urusan mereka berjalan menuju kebaikan yang tak disangka-sangka. Maka sungguh beruntunglah mereka yang hatinya terlatih untuk memberi, karena sesungguhnya mereka bukanlah orang yang kehilangan, melainkan orang yang sedang mengumpulkan harta yang paling aman, paling mulia, dan paling abadi di sisi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Saudaraku, mari kita renungkan bersama peringatan tegas yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya, serta pandangan para ulama tentang sifat kikir atau pelit, penyakit hati yang sangat tercela dan mendatangkan bahaya besar baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dengan tegas bahwa janganlah orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan Allah mengira bahwa sikap itu baik bagi mereka, padahal itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat sebagai beban yang sangat berat. Allah juga menegaskan bahwa orang-orang yang kikir menyuruh orang lain bersikap demikian dan menyembunyikan nikmat yang telah diterima, telah disiapkan azab yang menghinakan bagi mereka. Dalam surat lain Allah memperingatkan orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, mengira harta itu akan kekal, sesungguhnya mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutama, yaitu api Allah yang dinyalakan hingga membakar sampai ke hati, dan ditutup rapat di sekeliling mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperingatkan dengan jelas bahwa sifat kikir dan keimanan tidak akan pernah berkumpul dalam hati seorang hamba selamanya. Beliau bersabda bahwa jauhilah sifat kikir, karena sifat inilah yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, mendorong mereka menumpahkan darah sesama dan menghalalkan segala larangan. Beliau juga menyampaikan bahwa orang yang kikir tidak akan masuk surga, sebagaimana orang yang suka mengungkit pemberian dan orang yang berbuat maksiat. Dan setiap pagi 2 malaikat berdoa, semoga Allah membinasakan harta orang yang menahan hartanya dan tidak mengeluarkannya di jalan kebaikan. Para ulama menjelaskan bahwa sifat kikir bukan sekadar enggan memberi harta, melainkan cerminan hati yang ragu terhadap kelapangan rezeki Allah, menganggap harta itu milik mutlak dirinya, dan melupakan bahwa semua itu hanyalah titipan yang suatu saat akan ditinggalkan. Orang yang kikir sebenarnya sedang menipu dirinya sendiri. Ia mengira sedang menjaga harta, padahal ia sedang menumpuk beban dosa yang kelak akan menyeretnya ke dalam kehinaan. Ia tidak sadar bahwa harta yang ditahan justru tidak akan bisa menyelamatkannya sedikit pun saat menghadap Allah, bahkan akan menjadi saksi yang memberatkannya. Ancaman bagi orang yang kikir sangatlah nyata. Di dunia, hatinya akan selalu sempit, penuh kekhawatiran kehilangan, hidup dalam ketakutan dan kesusahan batin, serta perlahan akan kehilangan keberkahan pada apa yang dimilikinya. Sedangkan di akhirat, harta yang dulu ia pelihara dengan amat ketat akan berubah menjadi kalung yang mencekik lehernya, menjadi beban yang menyeretnya menuju azab yang pedih, dan ia akan dihukum dengan kehinaan yang tak terbayangkan
karena telah menyia-nyiakan amanah nikmat yang Allah berikan. Maka ketahuilah saudaraku, sifat kikir adalah pintu masuk segala kejahatan, pangkal putusnya kasih sayang, dan penghalang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, melepaskan harta dengan ikhlas adalah jalan membebaskan diri dari belenggu penyakit hati, menjauhkan diri dari segala ancaman, dan meraih keridaan serta perlindungannya yang abadi. Dan ingatlah janji Allah yang paling benar, bahwa barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang sungguh beruntung. Sebagai penutup dari pembahasan ini, marilah kita merenungkan sejenak bahwa harta yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan yang akan kita tinggalkan suatu saat nanti. Yang akan tetap abadi menyertai kita bukanlah banyaknya emas atau perak yang kita tumpuk, melainkan jejak kebaikan yang kita sebarkan, dan setiap sedekah yang pernah kita lepaskan semata mengharap keridaan Allah. Maka janganlah biarkan rasa takut miskin menguasai hatimu, dan janganlah biarkan sifat pelit membelenggu langkahmu untuk berbuat baik. Percayalah sepenuhnya bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan bahwa apapun yang engkau lepaskan karena Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun, melainkan akan digantinya dengan yang jauh lebih baik, lebih berkah, dan lebih abadi. Jadikanlah sedekah sebagai kebiasaan hati, bukan beban yang memberatkan, melainkan jalan yang membawamu semakin dekat kepadanya, menjauhkanmu dari bahaya, dan melapangkan segala urusan hidupmu. Saudaraku, marilah kita menundukkan hati sejenak dan memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Ya Allah, bukakanlah hati kami untuk gemar berbagi di jalan-Mu. Ya Allah, bersihkanlah dada kami dari sifat kikir, rasa pelit, dan cinta dunia yang berlebihan. Gantikanlah sifat itu dengan kemurahan hati, rasa syukur yang mendalam, dan keyakinan yang bulat bahwa Engkaulah yang memberi rezeki, dan Engkaulah yang menjaganya. Ya Allah, jadikanlah setiap pemberian kami sebagai perisai yang melindungi kami dari segala keburukan, sebagai pembersih segala noda kesalahan kami, dan sebagai amal jariah yang pahalanya tak terputus hingga kami kembali kepadamu. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami termasuk orang-orang yang mengumpulkan harta, namun lupa pada pemilik harta, melainkan jadikanlah kami hamba yang menginfakkan apa yang Engkau titipkan dengan ikhlas dan lapang dada. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada saudaraku yang telah menyimak pembahasan ini hingga selesai. Semoga setiap nasihat yang kita dengarkan menjadi cahaya yang menerangi hati, menjadi pengingat agar kita senantiasa gemar berbuat kebaikan, dan menjadi jalan yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pembahasan ini bermanfaat bagi hatimu, jangan lupa berikan tanda suka. Berlanggananlah saluran ini untuk mendapatkan renungan dan hikmah selanjutnya, serta bagikanlah kepada saudara, kerabat, atau siapa saja yang membutuhkan penyadaran dan kekuatan hati. Tuliskanlah pula doa terbaik atau renungan yang kau rasakan di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan, karena doa sesama hamba Allah sangatlah dekat dengan kabulnya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang kita lakukan dengan pahala yang berlipat ganda dan keridaannya yang abadi. Sampai bertemu kembali dalam pembahasan jalan makrifat dan perjalanan hati menuju Allah berikutnya. Semoga rahmat, keberkahan, dan kelapangan hati senantiasa menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.